Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian hadis tentang keutamaan memanah atau menembak. Hadis yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini dikeluarkan atau diriwayatkan dari Imam Muslim dan yang lainnya, an Utbah bin Amir qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'alal mimbar yaqul. Hadis ini menceritakan bahwa ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas mimbar sambil bersabda, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Beliau membacakan surat Al-Anfal surat yang ke-6 surat yang ke-8 ayat yang ke-6. Awa a'iddu lahum, dan persiapkanlah diri kalian lahum untuk menahan mereka orang-orang kafir atau serangan dari orang-orang kafir yang memerangi Islam. Mastata'tum, sekuat kalian menahannya. Min quwwah, yaitu dari kekuatan yang ada pada diri kalian. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, ala innal quwwata ar-ramyu. Tahukah kamu sesungguhnya dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dari lafaz quwwah itu adalah ar-ramyu, adalah memanah atau kalau sekarang menembak. Ala innal quwwata ar-ramyu. Beliau mengulangi kedua kalinya dengan kalimat yang sama. Kemudian beliau mengulangi sampai 3 kali, ala innal quwwata ar-ramyu. Pengulangan lafaz quwwah dengan 3 kali dari Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwasannya anjuran yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW kepada umat Nabi Muhammad SAW, di mana memanah atau membedil itu atau menembak itu tidak sekedar hobi, tidak sekedar kesenangan, kesibukan, melainkan ini adalah pengajaran atau perbuatan yang mengarah nantinya kepada difa'ul muslimin atau difa'uddin, untuk mempertahankan kedaulatan negara, ketentraman dan keamanan kaum muslimin, yang mana memanah ini tidak sekedar memanah namun membutuhkan keahlian yang secara khusus, dari bahan panahnya, ukuran panjangnya, kemudian talihnya, kemudian tarikannya berapa ke berapa sehingga sampai memenuhi kepada sasaran. Dan ini pun juga melatih kepada otak, keseriusan, kesungguhan untuk mendapatkan sasaran yang tepat. Semuanya itu adalah dengan berlatih, tidak sekonyong-konyong ketika diserang musuh langsung bisa memanah dan menembak. Tidak seperti itu. Maka persiapan itu sangat dibutuhkan oleh Rasulullah SAW. Maka kalau bisa diterjemahkan ke dalam bahasa militer sekarang ini adalah wajib militer di usia belasan tahun, karena untuk mempersiapkan jika sewaktu-waktu ada serangan kafirin yang menyerang kedaulatan negara, keamanan, kestabilan secara nasional dan lain sebagainya. Dan bahkan di dalam memanah atau menembak ini sampai dikatakan oleh Rasulullah SAW mempunyai keutamaan. Beliau menyebutkan man rama sahman fi sabilillah, barang siapa yang memanah atau menembak
melepaskan anak panahnya dengan catatan fi sabilillah, karena untuk berjihad melawan serangan orang-orang kafir dan li'i'la'i dinillah, dan untuk menegakkan, meluhurkan agama Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya kaman a'taqa raqabatan, seperti orang yang memperdekakan budak. Memperdekakan budak ini tidak sekedar memperdekakan, tentunya adalah mereka yang memilikinya, dan itu pun kalau memilikinya pun dengan uang, dengan beli. Kemudian budak yang dimerdekakan, yang tadinya statusnya budak, kemudian ketika dimerdekakan menjadi status merdeka. Nah, ini pun dengan proses, tidak langsung sekedar dimerdekakan, yaitu dengan uang, dengan hak milik, status. Maka dengan melepaskan anak panah itu sama pahalanya seperti memperdekakan budak, di mana memperdekakan budak ini termasuk sedekah yang paling besar nilainya pada saat zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau sekarang wakaf satu tanah kemudian sampai dibangunkan bangunan-bangunan seperti masjid, seperti musola, seperti tempat-tempat belajar, pondok pesantren, MI dan lain sebagainya, hanya wakaf dan sekaligus bangunan, kemudian semua kegiatan yang menyuplai adalah dia. Mungkin sekarang seimbang dengan sedekah atau wakaf yang seperti itu. Dan nilai memanah atau menembakkan untuk li'iklah kalimatillah, untuk membela agama, melawan penjajahan dari orang kafir ini adalah fadilahnya seperti memperdekakan budak. Disampaikan di dalam riwayat Al-Hakim atau riwayat Al-Khamsah, Tirmidzi, Nasa'i, Al-Hakim, Abi Najih bi isnadin sahihin, dengan sanad yang sahih, man rama bisahmin fi sabilillah, barang siapa yang melepaskan anak panahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa lahu idlun mukharrarin, maka pahalanya seperti ia memperdekakan budak. Wa man balagha bisahmin fa huwa lahu darajatun fil jannah, dan barang siapa yang anak panahnya itu mengenai pada satu sasaran, maka ia mendapatkan satu derajatnya di surga. Hadis ini hadis sahih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kembali, allimu auladakum as-sibaha war-ramya bis-siham wal mar'ata al-mighzal. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh orang tua, terutama bapak, untuk memberikan pendidikan 3 kepada keluarganya. Yang pertama, as-sibah, didiklah anak-anak kalian dengan as-sibah, dengan berenang. Berenang termasuk di antara salah satu kegiatan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat ditekankan dan sangat disunahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun juga membutuhkan keahlian yang khusus, tidak hanya sekedar berenang-berenang begitu. Kalau dijelaskan tentang berenang itu berkaitan dengan air, maka kalau dijelaskan tentang air, di sini banyak sekali sumber-sumber yang bisa menjadikan sumber kehidupan, sumber ekonomi, kegiatan-kegiatan semuanya hampir di air atau di sungai, di laut dan sebagainya. Makanya didik anak-anak kalian untuk merenang, untuk berenang. Nah, ini kalau melihat tekstual hadis secara langsung, ini seakan-akan yang mendidik adalah orang tuanya. Lah bagaimana kalau orang tuanya nggak bisa berenang? Orang tuanya nggak bisa berenang, ya
Makanya ada istilah kalau ingin mensolehkan anaknya, solehkan terlebih dahulu. Makanya ada para ulama bahasanya bukan mensolehkan anaknya, latih anak kalian dengan ibadah-ibadah kepada Allah. Karena syaratnya soleh itu sangat sulit sekali. Sebab orang tuanya harus soleh terlebih dahulu. Inna abawahi, sesungguhnya dari kedua orang tuanya minas solihin, di antara orang-orang yang soleh. Artinya kalau bahasa logikanya, anak macan ya melahirkan macan, anak kucing ya melahirkan kucing, dan seterusnya. Tidak mungkin anak macan melahirkan kucing atau kucing melahirkan anak macan, kan nggak bisa. Artinya orang tuanya soleh, maka anak-anaknya akan mengikuti soleh. Banyak di antara yang menjelaskan orang yang tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah, memperhatikan syarat, rukun dan adabnya, maka jangan dikhawatirkan tentang anak turunnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu termasuk di antara jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang memperhatikan ibadah sholat. Kalau begitu, kalau tidak bisa mengajarkan berenang, ya dileskan, diajarkan, dan sedikit juga orang tuanya ikut belajar juga. Yang kedua, ajarkan anak-anak kalian ar-ramyah, memanah, bisiham, dengan panah. Yang ketiga, wal mar'ata al-mi'zal, ajarkan perempuan-perempuan kalian, bisa ibu, bisa istri, bisa anak-anak perempuan, bisa cucu-cucu perempuan, artinya perempuan-perempuan kalian ajarkan al-mi'zal, adalah menenun atau memintal kain wol untuk dijadikan slayer, untuk dijadikan baju, untuk dijadikan semua pakaian yang bisa bermanfaat. Mi'zal artinya, ikhwani rahimakumullah, para ulama menjelaskan kalau dengan bahasa sekarang, baik sekali bagi wanita, para perempuan itu mempunyai kegiatan di rumah. Apalagi sekarang dimudahkan dengan media, dengan dunia digital. Tidak sekedar mi'zal saja, bisa yang lainnya. Karena sekarang kita dimudahkan dengan era digital. Di rumah ada kegiatan seperti yang tadinya hobi, sekarang hobinya disalurkan bermanfaat menjadi nilai uang seumpamanya. Dari status hobi menjadi bermanfaat dan menghasilkan. Misalkan di rumah diberikan kegiatan, kesibukan bagi perempuan-perempuannya untuk membantu keuangan suaminya. Jadi menurut para ulama dari hadis ini, baiknya memang perempuan itu di rumah. Kalau toh memang bekerja, itu baiknya di rumah. Baiknya seandainya mereka berkarir di luar, tentunya harus atas izin suami. Ikhwani rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, allimu auladakum asibah war rimayah wa ni'ma lahwul mu'minah fi baitiha al-ghaslu. Didiklah anak-anak kalian berenang dan memanah, dan sebaik-baik lahwul mu'minah, sebaik-baik permainan wanita-wanita mukmin, fi baitiha, di rumahnya, al-ghaslu, adalah memintal atau membuat baju dan lain sebagainya. Kalau dikaitkan, dikiaskan dengan bahasa sekarang, banyak sekali kegiatan-kegiatan membuat roti, kemudian memasak, semuanya yang tadinya hobi sekarang menjadi penghasilan seumpamanya. Apalagi sekarang mudah sekali untuk dimedsoskan. Wa idza da'aka abuka fa'ajib. Nah, ini dilanjutkan oleh Rasulullah SAW. Ternyata
mendidik anak dengan sibaha, berenang, melatih konsentrasi secara keseluruhan baik zahir maupun batin ataupun memanah, ini dibutuhkan lahir dan batin. Dan juga perempuan-perempuan mukmin yang diberikan kesibukan-kesibukan kegiatan di rumah yang sangat bermanfaat itu ternyata sangat berpengaruh sekali kepada nilai-nilai akhlak, terutama berbakti kepada kedua orang tua. Wa idza da'aka abuka fa'ajib. Kalau orang tua kalian memanggilmu, maka wajib kalian memenuhi panggilannya. Ternyata memanah atau berenang ini tadi ada kaitannya dengan akhlak kepada kedua orang tua. Dan wanita yang tidak banyak keluar dari rumahnya pun juga sangat kuat sekali mempengaruhi akhlak mereka, cara berpikir mereka. Kebanyakan kalau wanita itu keluar dari rumah, maka mereka ini susah sekali untuk dikendalikan, susah sekali untuk diatur. Ini bagi wanita. Ummuka awalan summa abaka. Lebih-lebih kata Rasulullah SAW, kalau yang memanggil itu adalah ibumu, maka kamu harus segera dan mendahulukan panggilan ibumu daripada ayahmu. Ibumu, ibumu, ibumu sampai 3 kali, baru setelah itu adalah ayah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ar-ramyu 'alal ghardi karramyi 'alal jihadi. Orang yang menembakkan anak panahnya kemudian mengenai sasarannya, ini hanya berlatih, belum berperang, baru berlatih dia, konsentrasi penuh dengan ukurannya yang pas, tangannya, tarikannya, diamnya, ketenangannya, semuanya itu sangat berpengaruh. Nah, ketika mengenai kepada satu sasaran, kata Rasulullah SAW, karramyi alal jihad, itu pahalanya seperti dia melepaskan anak panahnya ketika jihad. Artinya apa, ikhwani rahimakumullah? Artinya orang yang melepaskan anak panahnya di jihad, padahal kalau orang yang berperang benar itu kan tidak langsung mengena berkali-kali, apalagi dengan tembakan itu kadang tidak sekali. Kalau pistol cuma sekali, dar. Kalau yang sifatnya apa itu ya, brand atau apa itu ya, ditembak berkali-kali, itu keluar berapa kali itu? Itu kalau peluru kan berkali-kali. Nah, satu kali saja itu mengenai sasaran akan bisa sampai membawa dirinya kepada derajat 1 surga. Bagaimana kalau berkali-kali? Kadang sekali tidak langsung mematikan, 2, 3, 4 dan seterusnya. Maka ikhwani rahimakumullah, belajarlah, didiklah keluarga kita tidak sekedar menjadi permainan, hobi, namun pada intinya adalah hobi yang akan membawa manfaat untuk kita, keluarga kita, lebih-lebih untuk li'ila'i kalimatillah, untuk agama kita, untuk negara kita, yang berawal dari sekedar permainan, hobi, menjadi sebuah manfaat yang sangat besar, terutama kepada kita dan umumnya kepada negara dan agama kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini diberikan manfaat. Ada salah mohon dimaafkan. Wal afu minkum wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.